Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, ketika Adam harus pergi meninggalkan Hawa untuk suatu keperluan, kehadiran tak terduga muncul mengubah jalannya kisah ini. Iblis bersama anaknya Hanas mendekati Hawa dengan rencana licik yang akan membawa mereka ke dalam serangkaian peristiwa yang tidak hanya menguji iman dan kesetiaan mereka, tetapi juga mengungkap pelajaran berharga tentang kehidupan. Hawa tengah menenun di bawah pohon zaitun, merenungkan keindahan taman yang telah menjadi rumahnya bersama Adam. Cahaya matahari menembus dedaunan, menciptakan pola cahaya yang menarik di tanah. Ketenangan di lembah itu hampir terasa nyata. Namun, sebuah kehadirannya tak terduga tiba-tiba memecah kesunyian. Iblis muncul bersama seorang anak kecil. "Salam Hawa," ucap iblis dengan suara yang menenangkan. Anak kecil itu Hanas berdiri di sampingnya. Matanya penuh kepolosan. Hawa terkejut menjawab dengan hati-hati, "Salam. Ada apa kau datang ke sini, Iblis? Dan siapakah anak kecil ini?" Iblis tersenyum tipis menatap Hanas. "Ini adalah Hanas, anakku. Aku harus pergi untuk urusan penting dan memerlukan bantuanmu untuk menjaganya sebentar." Hawa menangkap Hanas dengan penuh keraguan. Tapi ada sesuatu di mata anak itu yang membangkitkan belas kasihan. "Baiklah, aku akan menjaganya," ujarnya. Meski di dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres. Hanas berlari kecil mendekati Hawa, memandanginya dengan rasa ingin tahu. "Terima kasih Hawa, aku akan segera kembali," kata iblis sebelum menghilang secepat ia datang. Tidak lama setelah iblis pergi, Adam kembali. Melihat Hanas, ia pun bertanya dengan raut wajah bingung, "Siapa anak ini, Hawa?" Hawa pun menjawab, "Dia anak iblis yang dititipkan padaku." Iblis berkata, ia akan kembali sebentar lagi. Adam dengan suara yang meninggi bertanya, "Mengapa engkau menerima anak iblis?" Hawa yang terkejut dengan reaksi Adam menjawab dengan suara gemetar, Aku hanya ingin membantu. Aku tidak tahu harus berbuat apa ketika dia memintaku menjaga Hanas." Adam terlihat semakin marah, mendekati Hanas dengan langkah yang berat. Kita tidak bisa mempercayai anak ini. Dia mungkin bagian dari rencana licik ayahnya. Sebelum Hawa bisa mencegahnya, Adam telah menangkap Hanas. Dengan amarah yang mendidih, ia membunuh Hanas dengan cara yang kejam, lalu memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian yang ia gantung di dahan pohon. Hawa terkejut dan tidak percaya, hanya bisa berdiri di sana, menatap tubuh Hanas yang tak berdaya. "Adam, apa yang kau lakukan?" Isatnya air mata mengalir membasahi tupinya. Adam dengan suara yang dingin menjawab, "Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi kita dari tipu daya iblis. Kita tidak bisa membiarkan anaknya hidup di sini." Hawa tertunduk di tanah, menutup wajahnya dengan tangan. Kejadian ini hanya awal dari serangkaian peristiwa yang akan menguji kesabaran, iman, dan kasih sayang Adam dan Hawa. Hawa masih duduk terpaku menatap tanah yang sekarang dicemari oleh tindakan kejam Adam. Di tengah keheningan yang menyakitkan itu, suara langkah terdengar mendekat. Iblis muncul lagi, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Di mana anakku, Hawa?" tanyanya dengan suara yang gemetar. Hawa dengan mata yang masih berkaca-kaca menunjuk ke arah dahan-dahan pohon. "Iblis, Adam telah membunuh Hanas," ujarnya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Dia memotong tubuh anakmu dan menggantungkannya di sana." Iblis dengan ekspresi yang bercampur antara marah dan sedih
menatap ke arah potongan-potongan tubuh Hanas. Kemudian dengan suara yang penuh kekuatan, misterius, ia memanggil Hanas. Potongan-potongan tubuh Hanas mulai berkumpul, menyatu kembali, dan dalam sekejap, Hanas berdiri di hadapan mereka, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Iblis memeluknya erat, matanya berkaca-kaca. Hawa yang menyaksikan keajaiban ini merasa campur aduk antara lega dan ketakutan. "Bagaimana ini bisa terjadi?" bisiknya pada dirinya sendiri. Iblis menoleh kepada Hawa. "Aku harus pergi lagi. Tolong jaga dia lagi untukku, Hawa. Aku mohon." Hawa yang masih tertuju tak menolak. "Aku tidak bisa. Adam pasti akan marah." Namun, iblis dengan penuh kegigihan terus memohon. "Aku berjanji, tidak akan ada yang terjadi padanya kali ini." Akhirnya Hawa menyerah. Iblis pergi meninggalkan Hanas ke taman Hawa. Sekali lagi, waktu berlalu dan Adam kembali melihat Hanas. Amarahnya kembali memuncak. "Kenapa anak iblis ini masih di sini, Hawa? Apa yang telah engkau lakukan?" Hawa dengan suara bergetar menjelaskan segalanya kepada Adam. Namun, Adam yang dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan kemarahan tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia memukuli Hawa dengan kejam, teriakannya pun menggema di seluruh lembah. "Engkau tidak mematuhi aku, tetapi mematuhi musuh Allah. Engkau telah diperdaya oleh bujuknya," seru Adam. Selain itu, dengan amarah yang tidak terbendung, Adam membunuh Hanas lagi. Kali ini ia membakar mayatnya. Sebagian abunya dibuang ke air dan sebagian lainnya dibuang ke udara. Diterbangkan oleh angin. Hawa terluka, baik fisik maupun hatinya. Hanya bisa menangis, ia merasa Setan kehilangan tidak hanya karena nasib Hanas, tapi juga karena perubahan yang terjadi pada Adam. Ketika iblis kembali, ia mendapati abu-abu mayat anaknya berkumpul dan Hanas hidup kembali. Melihat ini, Hawa merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih misterius dari apa yang ia mengerti. Sesuatu yang berada di luar pemahaman manusia. Sekali lagi, iblis memohon Hawa untuk menjaga Hanas. Kali ini Hawa menolak dengan tegas. "Adam pasti akan membunuhku jika aku melakukannya," katanya dengan suara yang gemetar. Namun dengan bujukan dan sumpah iblis berhasil meyakinkan Hawa untuk yang terakhir kalinya. Iblis berhenti meninggalkan Hawa dengan keputusan yang akan mengubah jalannya kisah ini selamanya. Hawa dengan hati yang berat menatap Hanas yang bermain tak jauh dari tempatnya. Dia tahu sebentar lagi Adam akan kembali dan segala sesuatu akan berulang lagi. Sore itu, langit mulai meredup saat Adam kembali. Matanya segera tertuju pada Hanas dan wajahnya memerah oleh amarah. "Apa lagi ini?" serunya dengan suara yang menggelegar. Hawa yang sudah kehabisan kata-kata berusaha menjelaskan. "Iblis, dia memohon padaku. Aku tidak bisa menawatnya." Adam yang tidak bisa menerima alasan Hawa mengambil Hanas dengan kasar. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Hawa. Anak iblis ini hanya akan membawa bencana bagi kita." Dengan keputusan yang berat, Adam mengambil Hanas dan dengan sebuah tindakan yang menentukan, Adam membunuhnya lagi. Kali ini ia tidak hanya mengakhiri hidup Hanas, tetapi juga memasaknya. Adam membagi tubuh Hanas, memakan sebagian, dan memberikan sebagian lagi kepada Hawa. Hawa yang terguncang oleh kejadian ini menerima bagian tubuh Hanas dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa tindakan ini akan mengubah segalanya selamanya. Mereka memakan Hanas dalam diam. Setiap gigitan dipenuhi dengan perasaan bersalah, kebingungan, dan penyesalan. Air mata jatuh ke tanah, menandai kesedihan yang mendalam. Setelah selesai, Adam berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar,
Ini adalah akhir Telehadas. Semoga ini juga akan menjadi akhir dari pengaruh iblis atas kita. Hawa hanya bisa mengangguk, hatinya hancur. Dia merasa seolah-olah bagian dari dirinya juga telah hilang bersama Hanas. Malam itu, dia mengambil tangan Hawa. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi kita bisa belajar darinya dan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana. Kita harus terus berjuang melawan kejahatan dan tipu daya. Dengan cinta dan penampunan, kepercayaan, Hawa yang menemukan kekuatan dalam kata-kata. Adam mengangguk. Mereka berdua berdiri bersama-sama menghadapi fajar baru, siap untuk melakukan perjalanan mereka dengan pelajaran berharga yang telah mereka pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam jalannya cerita dan pengucapan dalam video ini. Semoga Allah selalu memberikan ampunan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.